Enggak lah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Ini selalu jadi bahasan dan jadi pertanyaan publik begitu ya. Kira-kira kemana arahnya Pak Jokowi nanti langkahnya begitu. Karena kalau kita lihat pembicaraan mengenai Pak Jokowi pasti nggak habis-habis. Kita buka sosial media di X misalnya, di situ ada. Kita buka TikTok, di situ juga ada. Nonton TV, Pak Jokowi lagi bahasannya. Nah, untuk bahas lebih jelas lagi kira-kira arah Pak Jokowi akan kemana, kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio dan juga sudah ada di Zoom ya. Ini yang di studio terlebih dahulu ada Bang Andi Azwan, Waketum Jokowi Mania. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Reza, Mbak Putri. Selamat pagi pemirsa TV One. Berikutnya ada Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Mas Reza, Mbak Put. Dan bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Arya Budi, analis politik Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Arya. Bang Arya. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Baik, saya ke Bang Azwan. Bang Azwan, lagi-lagi publik bertanya nih, kira-kira arahnya kemana? Karena ada kode-kode untuk masuk ke PSI, tapi juga ada pembicaraan mengenai P3 juga. Gimana nih? Ya, kalau kita melihat arah dari Pak Jokowi, dalam aspek ini ada politiknya, beliau ini hanya Pak Jokowi yang tahu. Ya. Dan Tuhan yang Maha Esa ya. Karena begini juga, memang kalau kita bicara PSI, PSI kan mengklaim bahwa ini ada partai didirikan untuk Pak Jokowi. Dan tagline dia kan selalu gitu kan. Jokowi adalah PSI, PSI adalah Jokowi. Kan begitu. Jadi ini memang yang sangat menarik. Kenapa beliau digadang-gadang bukan hanya P3, banyak sekali partai politik yang juga interest ya. Terbuka begitu ya. Untuk terbuka merekrut beliau gitu. Nah, tiba-tiba dia mengatakan ya saya PSI aja. Karena beginilah, kalau kita lihat dari DNA-nya aja, beliau kan nasionalis ya. Kalau P3 ya pasti kurang cocok lah ya untuk itu. Dan juga ingat juga dalam sejarah kemarin dan Pilpres kan pemilih-pemilih P3 itu kan arahnya bukan ke Pak Prabowo atau Pak Mas Gibran, tapi kan arahnya di antara sisi kiri sisi kanan itu kan. Anies ya. Anies Kenapa paling P3 utama. dirasa kurang cocok menurut Bang Azwan? Ya kita lihat lah kan di situ kan dia kultural DNA-nya kan beda gitu ya kan, dia sangat Islamis gitu kan, lebih ke kanan lah istilahnya kalau dalam politik itu ya. Dan juga mungkin ya quote unquote ya di dalam itu kan juga internalnya kan ini kan terjadi kecamuk juga di situ kan, sampai sekarang nggak bisa menentukan sendiri siapa calon ketua umumnya kan. Kalau tawaran partai besar lain? Nah ini yang menarik kalau calon besar lainnya. Dari kami ya sebaiknya memang lebih baik, karena kalau PSI kekecilan ya bajunya, kalau misalnya di P3 ya internalnya itu yang berkecamuk tadi seperti itu ya kan, karena dari mereka sendiri tidak bisa menentukan gitu siapa calon ketua umumnya. Walaupun sekarang juga banyak ya, ada Pak Dudung ya, ada Pak Menteri Amran ya, di situ ada ya mungkin si Pak Romi sendiri tawaran ya. partai lain? Nah, kalau tahun partai lainnya kan juga banyak. Gerindra kan pernah menawarkan. Tapi mungkin bukan tawaran ketum gitu ya. Jadi dulu, kurang jangan gini. Makanya kan tawaran partai lain kan. Iya. Gerindra pernah kan. Golkar apalagi. Iya. Pak Surya Paloh menawarkan juga loh Nasdem. Ya kan. Gerindra udah pasti. Kemarin udah tawarkan. PAN juga. Ya, artinya ini Pak Jokowi ini mempunyai sosok branding yang sangat kuat gitu. Ibaratnya kalau listrik tegangan tinggi 10.000 volt, ya kan, semua orang pengen dengan beliau gitu. Karena apa? Sudah teruji kan 10 tahun menjadi presiden ya, dan dicintai oleh rakyatnya ya, sampai dia step down itu kan ada 80% kecintaan rakyat pada dia. Belum kekuatan-kekuatan lain di belakang beliau ya, relawan-relawan dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini belum mengambil keputusan, apa yang menjadi pertimbangan ya Bang? Iya, sebelum kalau katakan sekarang sih belum ya, menurut saya ya. Belum ya. Walaupun dalam waktu dekat berarti belum juga? Dalam waktu dekat juga belum menurut saya. Tapi kalau saya lihat ini memang adalah waktu yang tepat. Terutama kalau mendirikan partai terbuka sendiri. Partai yang dibidani oleh beliau ya, sehingga partai ini bisa menjadi rumah untuk seluruh
pendukung-pendukung beliau. Karena belum tentu ya, ini relawan-relawan ini ya afiliasinya nanti misal ke PSI, enggak juga. Oke. Ya kan, kalau misal dibuat oleh beliau sendiri, pasti itu akan bergabung di sana. Dan juga ingat, banyak juga profesional-profesional itu ya, yang tidak menyukai partai, tapi menyukai personal. Ya. Saya bilang kan brandingnya yang kuatnya itu kan, ya mungkin dia akan bergabung di sana. Itulah menurut saya salah satu ya tantangan tersendiri untuk itu. Berarti opsi ketiga juga ada, membentuk partai sendiri iya ya? dong. Betul. Iya dong. Oke, kalau Mas Gun-Gun sendiri melihat, ini arahnya mau kemana sih Mas? Kalau saya lihat ya Pak, gini, tradisi partai politik di Indonesia ini kan batasan afiliatifnya kuat pada sosok. Contoh ya, misalnya Demokrat dan Pak SBY, Gerindra dengan Pak Prabowo. Jadi rasa-rasanya sulit bagi Pak Jokowi bergabung dengan partai yang batasan afiliatif terhadap figurnya itu terlalu kuat. Makanya pilihannya kenapa misalnya Golkar, kenapa pilihannya PSI gitu. Karena Golkar itu kan banyak pemain bintang tapi tidak ada satu yang betul-betul menjadi tokoh utama. Semua bisa kemudian menjadi tokoh. Posisi Betul strategisnya lebih berpeluang begitu ya? Iya, karena rata-rata partai di Indonesia tradisinya group think ya, kuat sekali pada sosok. Termasuk PDIP dengan Bu Mega. Nah, PSI saya lihat kecenderungan 2 pemilu terakhir ini kan bandul politiknya semakin mendekatkan diri kepada Pak Jokowi, kan begitu? Sehingga kemudian bisa jadi menjadi satu di antara opsi. Saya katakan jangan membaca cepat apa yang disampaikan secara lisan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena harus dibaca juga konteks dinamis, isu yang berkembang, sama aksi reaksi di antara elit utama di antara partai-partai. Termasuk menghidupkan tadi, cuman Bang Andi sampaikan, opsi ketiga bisa aja the best alternatif, kemudian mendirikan partai baru. Kenapa kemarin menurut saya muncul pernyataan singkat, ya, sangat singkat, meskipun itu bisa jadi sinyal, ya ada penyebutan PSI. Saya PSI aja lah gitu ya. Ya itu menurut saya bisa dimaknai juga sebagai testing the water. Ya. Soalnya Kongres PSI kan Juli. Kalau dibilang terlalu cepat ya emang waktunya udah dekat lagi nih gitu kan. Iya betul. Jadi itu jadi juga uji reaksi publik. Karena kalau misalnya apakah mungkin, karena kalau kita kategorikan di antara 3 tipologi partai, PSI ini kan masuk kategori sales oriented party. Dia bukan product oriented party dan bukan market oriented party. Jadi posisinya ada di yang ketiga ini. Karena dimulai dari market intelligence baru product design. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat masih bisa dimasuki gitu. Karena apa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan strategis partai untuk besar, belum ada figur, meskipun kan dari awal PSI katanya tidak bergantung pada figur kan gitu ya. Tetapi kan ada, saya lihat ada adjustment di situ ya kan, dengan mulai menjadikan Pak Jokowi sebagai kekuatan rujukan. Termasuk image partai anak muda juga nanti akan bergeser begitu kalau misalnya Pak Jokowi jadi ketum kan misal. Sudah, kalau itu sudah bergeser sejak membolehkan usia di atas 40 tahun. Kan ada, kalau kita lihat dulu awalnya di bawah 40 tahun. Kan sudah berubah. Artinya memang sudah mengalami metamorfosis ya. Menjadi partai yang sama-sama membutuhkan market elektoral baru di luar anak-anak usia muda. Oke, yang cukup menarik tadi Mas Gun-Gun bilang bahwa testing the water begitu ya. Kalau dari cara komunikasi Pak Jokowi sejauh ini memang seperti itu kan? Iya, itulah makanya kita harus hati-hati. Kenapa? Apa yang disampaikan harus dibaca konteksnya. Kemudian harus dibaca juga bandul aksi reaksi di antara elit. Nah, kalau 3 faktor itu dibaca, kita tidak bisa membaca pernyataan Jokowi linear akan ke PSI berarti simpulannya PSI gitu. Oke, saya beralih ke Bang Arya Budi. Bang Arya Budi, memang kan berpolitik itu ya haknya Pak Jokowi begitu ya. Tapi apakah menurut Anda ketika nanti Pak Jokowi terjun lagi ke dunia politik, khususnya langsung menjadi kader politik begitu ya, apakah artinya Pak Jokowi ini memang masih ingin diperhitungkan lah dalam konstelasi politik di tanah air ini? Sepanjang saya ingat, Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa masih ingin berpolitik ya, meskipun menjelang lengser, beliau menyampaikan ingin menjadi rakyat biasa. Itu yang kemudian juga salah satunya menciptakan kritik baru ya, karena ingin menjadi rakyat biasa berarti rakyat yang ketua umum misalnya. Nah, tapi terlepas dari itu, saya membaca bahwa
ini bukan hal yang baru ya di dalam politik Indonesia, karena menyambut misalnya tadi Mas Gun menyampaikan ini menjadi salah satu karakter partai di Indonesia yang mempunyai ketergantungan besar terhadap figur. Nah, tetapi meskipun ada jenis partai lain ya, partai massa, ada PKS, ada PDIP dan seterusnya, tetapi orang menyebut ya, Indonesianis misalnya menyebut presidensialis party, jadi partai-partai yang memang mengusung atau mengakomodasi sosok-sosok besar ya, seperti presiden, calon presiden dan seterusnya. Termasuk incumbent sekarang ya, yaitu Pak Prabowo yang melahirkan Gerindra dan kemudian membawa beliau menjadi capres dan kemudian terpilih. Nah, tapi itu satu hal. Tetapi kita perlu memahami ini menjadi presiden yang tidak bagus terhadap pelembagaan partai di Indonesia. Kenapa? Karena sejatinya berpartai itu adalah bagian dari cara orang mengagregasi kepentingan, kemudian mengkonsolidasikan interest ya, yang kemudian ditafsirkan oleh orang-orang partai di jabatan publik maupun baik eksekutif maupun legislatif. Nah, orang yang tidak mempunyai keanggotaan misalnya kemudian menjadi pimpinan tertinggi partai itu tentu akan bisa jadi mengganggu kohesivitas partai itu. Misalnya tadi kemudian muncul ide soal membuat partai sendiri, itu memang hal yang paling bagus sehingga tidak terlalu banyak mengganggu kohesivitas. Meskipun lagi-lagi ada insentif elektoral ya jika kita bicara politik ya, terlepas dari idealitas politik secara empiris memang itu bisa jadi insentif elektoral bagi PSI karena sejak 2 kali pemilu PSI dideklarasikan setelah 2014 kemudian ikut 2019 dan kemudian 2024. Nah, memang belum pernah memasuki Senayan ya, meskipun ada putra Pak Jokowi Kaisang menjelang di last minute ya, di menjelang 2024 juga tidak cukup mengatrol ya, karena angkanya juga masih agak lumayan, hanya naik sekitar 1% ya, di 2019 itu sekitar 1,8 sekian persen, kemudian di 2024 kemarin 2,8%, jadi masih jauh dari threshold 4%. Nah, jadi kenapa saya anggap insentif bagi teman-teman PSI, karena dianggap sosok Jokowi akan membawa gerbong basis masanya ya, termasuk misalnya masa dari Pak Andi ya, misalnya dari loyalis-loyalis Pak Jokowi, pengikut dan seterusnya, karena memang kebetulan saya sedang mengerjakan disertasi soal afeksi ya, ikatan emosional orang dengan tokoh politik di banyak demokrasi berkembang, terutama di Indonesia, itu cenderung lebih kuat dibandingkan ikatan emosional terhadap partai. Nah, itu yang kemudian ingin disambut melalui masuknya Jokowi ke dalam bursa, dan teman-teman PSI berusaha untuk menggandeng Jokowi. Tapi saya setuju, memang Pak Jokowi sedang memainkan panggung depan, karena sebelum statement PSI sajalah gitu kan. Nah, itu kan ada banyak statement lainnya ya. Kemarin berhimpitan dengan isu soal ijazah Pak Jokowi, soal dia berkalkulasi, masih menghitung. Nah, dan statement PSI sajalah itu suka atau tidak menjadi satu statement yang paling eksplisit ya, yang paling eksplisit yang disampaikan Jokowi setelah selesai menjadi presiden terkait dengan potensi afiliasi kepartaian dia. Nah, karena sebelumnya masih orang menyebutnya ronin atau musafir atau dalam tanda petik gelandangan gitu ya, karena tidak punya rumah. Nah, itu menjadi statement paling eksplisit sepanjang saya tahu ya. Nah, dan itu akan menjadi kalkulasi sendiri, karena jika kita hubungkan dengan statement kalkulasi, nah orang kemudian akan berhitung. Saya tidak tahu apakah tim PSI maupun tim Pak Jokowi, statement itu kan menciptakan asosiasi yang kuat dirinya akan ke PSI, terlepas probability-nya berapa persen ya, itu akan terjadi. Tapi itu paling eksplisit. Nah, kemudian orang akan berhitung apakah angka PSI itu terkator sekian berapa persen. Apakah magnitudenya tinggi atau tidak. Jika tinggi bisa jadi ini akan menjadi sinyal bagus bagi PSI maupun Pak Jokowi. Jika tidak, nah itu menjadi
gambling yang cukup besar, karena jika masuk tapi tidak mampu mengatrol PSI itu menjadi kerugian besar bagi Pak Jokowi karena tidak mempunyai kendali di Senayan misalnya. Nah, jadi saya membaca ini secara empiris tidak mengagetkan, tetapi secara dalam konteks konsolidasi demokrasi itu tidak bagus sebenarnya, karena akhirnya kita menjadi tidak terlalu berbeda dengan Filipina, di mana calon presiden maupun mantan presiden itu ganti-ganti partai terus. Nah, sehingga pelembagaan partai menjadi sangat rentan, ya, menjadi sangat rapuh karena meletakkan pada basis personal. Tetapi satu sisi, memang di banyak negara demokrasi baru, asosiasi orang terhadap figur, ya, saya menyebutnya secara teoritis sebagai Pres ID atau Presidential Identification. Jadi afeksi orang terhadap figur cenderung lebih tinggi dibandingkan partai. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu ketertarikan bagi banyak elit politik, ya, terutama PSI. Baik Mas Arya, ini yang cukup menarik adalah juga ketika nantinya berencana untuk membuat partai baru, tapi Anies Baswedan juga ada rencana yang sama begitu. Kira-kira kekuatannya seperti apa akan dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya langsung saja mungkin ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau melihat ini, apakah ini adalah bentuk konsolidasi kekuasaan atau sebetulnya ini manuver untuk menjaga legasi politiknya Pak Jokowi? Saya kira yang pertama tuh yang lebih tepat, ya, mengonsolidasikan kekuatan bukan kekuasaan, karena dia tidak lagi punya authority tapi dia punya power. Nah, proses mengonsolidasikan power itulah yang kemudian diupayakan sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi dan tentu teman-teman relawan yang selalu setia mendukung Pak Jokowi. Saya lihat begini, ada kebutuhan strategis, ya, bagi Pak Jokowi dan bagi partai seperti PSI, dan itu menjadi bisa berpotensi mutual benefit bagi keduanya. Yang lebih butuh siapa? Dua-duanya butuh, tapi kalau lihat proporsi, ya tentu PSI juga butuh figur kuat, kan. Masalahnya adalah apakah kemudian akan berlabuh di PSI, kan itu aja persoalannya. Bagi saya setuju dengan Mas Arya tadi. Kalau misalnya partai bertumbuh, mengonsolidasikan diri dengan basis yang profesional, meskipun tentu tanda tanya profesional dalam konteks pelembagaan politik di Indonesia, itu harus kemudian melepaskan diri, ya, dari tergantung kuat pada figur sebenarnya. Konsolidasi berbasis kaderisasi, berbasis optimalisasi peran itu yang harusnya dikedepankan. Tetapi kemudian kalau pilihannya adalah kebutuhan figur itu memang niscaya adanya dalam konteks menguatkan, ya, dukungan pada institusi partai terutama di market elektoral, ya selalu ada kebutuhan figur yang menonjol. Betul. Untuk kemudian menarik atau menjadi magnet elektoral. Nah, disitulah PSI menurut saya memosisikan Pak Jokowi, gitu, ya. Nah, kalau kemudian kita lihat apakah ini aksi Pak Jokowi tadi disebut front stage, ya memang ini permainan front stage, ya, namanya impression management, manajemen kesan, bahwa harga kesepadanan politik Pak Jokowi itu masih di ranking di top of mind publik, kan begitu. Nah, kalau harga kesepadanan ini juga dianggap oleh elit, maka itu akan jadi testing the water bagi mereka yang bereaksi atas pernyataan itu. Sebut aja partai mana yang nanti kemudian berupaya memberi stimulan juga kepada Pak Jokowi untuk oke, kita berkomunikasi. Istilahnya itu dalam komunikasi politik ZOPA atau Zone of Possible Agreement. Membuka area untuk melakukan proses komunikasi negosiasi. Oke, berarti artinya Anda bisa mengatakan target Pak Jokowi ini lebih ke politik harian kah atau negarawan? Ya, kita tidak bisa melepaskan dua sisi, ya, dari mata uang yang sama. Jadi politik ideal dan politik praksis yang tadi disebut dalam bahasanya Mbak Putri harian, gitu, ya. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa dilepas. Kenapa? Karena kalau kita bicara misalnya kebutuhan Pak Jokowi hari ini banyak sekali pressure, ya. Coba Anda perhatikan hampir setiap hari, mulai dari ijazah, mulai dari banyak kebijakan dipertanyakan, ya, skripsi. Belum lagi misalnya nanti akan presiden 2 periode itu akan banyak sekali bolong-bolong yang tentu penting bagi Pak Jokowi dan
teman-teman Joman untuk kemudian melakukan proses mekanisme pertahanan diri, kan begitu bukan ya? Bukan hanya teman-teman ya, tapi kan juga eksistensi dari putranya yang saat ini sebagai wapres, mungkin menantunya yang saat ini jadi gubernur. Siapapun yang ada namanya politik asosiatif dengan Pak Jokowi, putranya, atau misalnya timnya, atau mereka yang pernah kemudian berhubungan secara politik maupun profesional dengan Pak Jokowi, itu semua pasti menjadi bagian ya dari ritme pusaran opini publik hari ini dan ke depan. Gitu. Oke, saya ke Bang Azwan. Kalau kita lihat Pak Jokowi kayaknya sibuk terus nih beberapa waktu belakangan ya. Sepertinya kurang sempat main sama cucu, kita kurang lihat ngevlognya begitu ya. Biasa ngevlog jalan-jalan. Kira-kira apakah langkah ini akan diambil? Mau istirahat dulu, terlebih juga masih ada soal ijazah dan juga skripsi begitu ya. Setelah ini akan istirahat terlebih dahulu, fokus dengan keluarga, atau langsung tancap gas mengenai politik nih? Ya, ini saya koreksi nih, kalau main-main dengan cucu kemarin kan dia ke Medan ya. Iya, hari pertama juga sempat ngevlog dulu kan makan soto begitu ya pas itu kan masih santai-santai lah ya. Tapi kan tanggung jawab dia sebagai negarawan itu juga membutuhkan untuk memberikan advice ya, memberikan menceritakan pengalaman dia, atau membantu pemerintahan juga, walaupun itu di luar ya, karena dia sering diminta advice gitu kan, bukan arahan ya, tapi permintaan advice saja. Nah, kalau kita lihat situasi sekarang, saya setuju dengan Pak Prof. Gun tadi kan, pressure-nya kan kuat sekali gitu, maka dibutuhkan juga fokus, energi ya, yang kuat juga untuk bisa menghadapi itu semua, karena dihadapi oleh beliau sendiri untuk itu kan. Ya tahu sendiri lah, ini banyak sekali ini. Yang luar biasa itu ya, kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan negara kita ini, sebetulnya ini sasaran tembaknya itu siapa? Ya pemerintah lah sasaran tembak. Bukan Pak Jokowi ya? Bukan Pak Jokowi, itu Pak Jokowi sasaran antaranya itu, ya kan. Tapi ya insya Allah lah semua ini bisa dapat diselesaikan dengan baik ya, yang benar pasti yang benar ya, akan muncul untuk itu. Selain bikin partai sendiri, Anda setuju-setuju aja kalau masuk PSI? Atau PSSI mungkin berpeluang juga ini? Jangan PSSI lah, kita agak bersedih nih, 6-0 itu agak bersedih kita. Ya. Tapi kalau dia, terserah beliau lah. Ya. Beliau kan yang bisa menentukan gitu, mana yang terbaik ya. Jadi kalau dia masuk PSI, apakah bagaimana? Masa beliau dipanggil Bro Jokowi, kan gak lucu juga. Ya kan? Bung Jo. Ya, tapi kalau saya sih menyarankan ya, kalau kami ya, banyak nih partai-partai besar ya, yang memang sekarang ini kita nggak perlu lagi lah, udahlah kalau jadi partai besar, katakanlah Golkar, ya beliau sudah secara kuat, secara parlemen juga kuat gitu kan. Tapi kalau mendirikan partai yang dikatakan partai terbuka, partai yang baru, alhamdulillah juga gitu. Oke, baik. Itu adalah legacy dia nantinya kan. Baik, kita langsung ke Bang Arya. Bang Arya, ini berkali-kali disebutkan bahwa ada kemungkinan untuk membentuk partai baru, tapi kita lihat bahwa statementnya Mas Anies dulu juga sempat mengatakan ada rencana untuk ke arah sana begitu. Kalau melihat potensi dari keduanya akan seperti apa nanti di 2029? Ya, partai baru itu bukan hal yang mudah ya, apalagi sekarang di undang-undang politik mendirikan partai itu punya syarat misalnya di seluruh provinsi, 75% kabupaten, kota di masing-masing. Jadi singkat cerita butuh infrastruktur yang kuat, bukan hanya basis massa. Ya, tapi juga pengurusnya dan seterusnya, termasuk juga membership ya, karena ada syarat keanggotaan juga minimal di masing-masing pimpinan daerah maupun cabang partai. Jadi itu satu hal. Jadi effortnya tentu tidak mudah, dan sepanjang kita mendapatkan exposure dari statement Pak Jokowi, belum per hari ini belum ada tendensi ke arah itu. Nah, tetapi PSI sajalah itu justru yang paling eksplisit. Sehingga probability-nya sebenarnya saya membaca lebih banyak dia akan bergabung atau memimpin atau apapun itu, terafiliasi dengan partai yang ada. Dan Jokowi bukan satu-satunya mantan presiden ya, ada 2 presiden setelah reformasi, yaitu Pak SBY dan ada Bu Mega. Dan kedua-duanya memang masih mempunyai dan tentu juga merawat jangkar politiknya ya, meskipun mempunyai spektrum yang berbeda. Nah, Bu Mega sejak kalah di 2004 ya, meskipun juga kemudian maju di 2009, nah itu masih terlibat dalam day-to-day politik ya, sebagai ketua umum partai, bukan hanya berada di level veto ya, meskipun ketua umum PDIP memegang veto tertinggi, tetapi ketua umum itu tanda tangan semua dokumen ya, semua pencalonan itu harus ada tanda tangan ketua umum misalnya. Nah, jadi itu satu hal ya, termasuk kepengurusan internal itu kan semua ada tanda tangan Bu Mega ya, instruksi-instruksi partai. Nah, tapi juga ada mantan presiden yang dia
tidak terlalu terlibat, tetapi masih memegang veto. Jangan lupa Pak SBY meskipun dianggap tidak terlalu terlibat, beliau masih menjadi ketua majelis tinggi ya, kalau istilahnya di Demokrat ya, mohon koreksi. Nah, jadi ada dua dalam tanda petik contoh ya jalur yang ditempuh oleh mantan presiden sejak reformasi ya, meskipun ada juga Gus Dur ya, mendiang Gus Dur sebelum ada resolusi di 2008 itu berkonflik dengan Caimin untuk memperebutkan PKB ya, untuk tetap berada di dalam otoritas kepartaian ya, meskipun beliau sudah menjadi mantan. Jadi kecenderungan mantan presiden itu tetap ingin mempunyai political grip ya, cengkraman politik yang sewaktu-waktu bisa dikalibrasi ya, apakah tonnya positif, negatif terhadap pemerintah, dekat atau jauh dengan elemen politik lainnya dengan mudah ya. Karena praktis sekarang Pak Jokowi hanya bisa mengenalkan dirinya tanpa mempunyai kapasitas konsolidatif terhadap entitas politik apapun sebagaimana dia menjadi presiden. Ya, dulu ya bisa memerintahkan A, B, C dan D, telinganya ada banyak dan seterusnya. Sekarang tidak ada. Nah, saya tidak tahu apakah kecenderungan post power syndrome dan seterusnya itu diskusi lain, tetapi kecenderungan di Indonesia sejak reformasi memang mantan presiden mempunyai tetap merawat jangkar politiknya, tentu dengan spektrum intensitas yang berbeda. Tadi saya contohkan misalnya antara Bu Mega dan Pak SBY, meskipun kedua-duanya tetap memegang kendali penuh veto ya, misalnya pencapresan di Demokrat masih ada ACC Pak SBY meskipun terlihat otomatis ya karena ada AHY di sana. Nah, jadi itu satu hal. Jadi jika pertanyaannya adalah partai baru atau partai yang ada, per hari ini dugaan kuat kita akan bergabung ke partai yang ada, dan siapa itu ya statement paling eksplisitnya per hari ini adalah PSI. Persoalannya adalah sejauh apa testing the water ini ya, tadi misalnya Mas Gun menyampaikan soal dramaturginya Erving Goffman soal panggung depan dan belakang. Nah, setelah berperan menyampaikan sebagai aktor sebagai di panggung depan untuk PSI sajalah, nah sekarang sang aktor mengevaluasi bagaimana penampilan dia, apakah menciptakan magnitude positif yang lumayan bagi PSI sama saja atau mempunyai insentif yang luar biasa. Nah, saya pikir sekarang lagi berhitung, misalnya sentimen di sosial media atau kemudian ada survei nasional mengecek seperti apa. Karena Jokowi sejak wali kota adalah tokoh politik yang mempunyai kalkulasi empiris sangat kuat ya. Hampir setiap statement dan pertimbangan kebijakan publiknya dihasilkan melalui kalkulasi sangat empiris ya. Angkanya berapa? Kemudian besar atau tidak, potensinya seperti apa, baru kemudian masuk ke dalam keputusan. Nah, model politik seperti ini kemungkinan besar masih dilakukan, ya. Oke, kita beralih ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, mungkin tidak kalau sebenarnya ini isu yang saat ini bergulir soal Pak Jokowi akan menjadi atau masuk ke dalam partai politik ini adalah reaksi atas kedekatan PDIP dengan Pak Prabowo yang belakangan ini semakin erat. Tidak langsung sebagai reaksi, tetapi harus dibaca dalam satu spektrum. Ya, kalau reaksional terhadap itu menurut saya tidak. Tapi dalam konteks spektrum lebih luas bahwa Jokowi harus menghidupkan, selalu menghidupkan yang disebut dengan harga kesepadanannya di market, terutama dalam konteks opini publik Indonesia, itu menurut saya yang dilakukan Pak Jokowi. Oke, terakhir ke Bang Azwan. Bang Azwan, kira-kira kapan kita akan mengetahui langkah mana yang akan diambil sama Pak Jokowi nih? Dalam waktu dekat atau masih agak jauh nih? Insya Allah ya dalam waktu dekat ya. Insya Allah dalam waktu dekat. Ya. Sebelum Kongres Juli. Artinya kan ada dua kemungkinan kan gitu. Kalau bikin partai baru ya, ini masih ada waktu panjang nih. Apalagi nanti kan verifikasi parpol itu kalau salah tahun 2027. Masih ada waktu. Ya terlalu kan? lama gitu ya? Ya masih ada waktu untuk bebenah dan sebagainya ya kalau partai baru dibuat. Kalau dengan masuk dengan PSI hanya beliau yang bisa memutuskan ya yang mana yang terbaik untuk itu. Kalau untuk masuk partai yang besar, contohnya misalnya Golkar, itu pasti akan welcome juga, ya, dan itu akan menarik juga nantinya. Gitu. Baik, Bang, singkat saja ya, Bang, penutup. Beberapa politikus kan menyarankan ya sudahlah jadi negarawan aja lah, kayak Pak SBY misalnya, begitu. Tanggapannya? Tadi Pak Arya sudah mengatakan juga, Prof juga mengatakan ya, untuk sekarang ini yang
Mas siapa yang sangat istimewa ini Pak Jokowi ini karena nggak punya partai bisa jadi presiden. Sebelum-sebelumnya kan Gus Dur punya PKB, Bu Mega PDP, Pak SBY punya Demokrat. Dan itu kan udah proses juga, baru dia jadi presiden gitu loh ya. Nah Pak Jokowi nggak tambah punya partai politik gitu, maupun dia di-endorse oleh PDIP sebagai partainya dia gitu loh. Nah untuk saat ini beliau tidak menjabat, untuk kekuatan politik beliau ya dengan branding beliau yang sangat kuat ya dia harus punya partai politik untuk itu. Walaupun tidak mempunyai kans untuk menjadi presiden, tapi dia kan bisa menciptakan presiden, kan begitu. Ya. Oke. Masih ada PSSI lah ya selain PSI gitu. Oh masih ada PSSI dan PSI. Yang penting kita lolos round 4. Oke, terima kasih banyak.